حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في آيات القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم ونعم الله على بهذه المراد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين al-ayah ونعم الله على بهذه المراد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbi yaitu Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat. Ya mudah-mudahan segala kenikmatan yang senantiasa selalu Allah berikan kepada kita mudah-mudahan menjadikan satu wasilah datangnya suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua yang lain yaitu Habibul Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at khusus dan umumnya untuk kita semua selaku umat dan pengikut yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan sabatan uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'al Ikhlas beserta para jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para asatidz, para ustadz, para aparatur pemerintah setempat yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati terkhusus para jamaah pengajian Masjid Jami'al Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita melaksanakan kewajiban kita thalab ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita pertama ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan wasilah atau menjadikan sabab segala dosa kita baik yang disengaja maupun tidak disengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita dan tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan segala balai dunia maupun balai akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala jenis dan bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu mari kita buka pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah berjamaah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin syahadatin hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita buka pengajian pada kesempatan malam hari ini. Lanjut pada acara berikutnya masuk ke pasal arkanus sholat, bab sholat. Nah, mulai masuk ke praktek sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal arkanus sholati, itu pirang-pirang rukun sholat. Sab'ata asara ada 17.
Kalau kita ciutkan lagi di kitab yang lain, di kitab Riyad, di kitab Riyad itu 13, masuk ke tingkatan kitab Fathul Qorib itu 19, ada di kitab Yana itu 21. Terus beda enggak apa sama, nanti dibulak balik. Kalau nanti ada seperti tumaninah dan itidalnya, itu jadi rukun yang tadinya 1 jadi 3 kalau di kitab Yana, kalau di kitab Fathul Qorib. Kalau dasarnya sih di 13, dasarnya 13, cuma nanti ada tumaninahnya yang 2 kali, itidal 2 kali. Jadi berikutnya adalah menjelaskan dan menerangkan tata cara rukun-rukun sholatnya. Dasar sholat, aqimus sholat, jadikanlah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Keluarlah di sini Pak ijma'ul ulama. Maka tidak akan pernah kita tahu ruku yang benar, sujud yang benar, baca tahiyat yang rapi kalau tidak mengikuti kiasnya para ulama, ijma'nya ulama. Maka kembali lagi konsep yang awal, Quran, hadis, athar, pendapat sahabat dan ijma'ul ulama tidak bisa kita pisahkan. Nah, konsepnya 4 poros itu yang harus kita gunakan, Pak. Nggak bisa kita terpaku terhadap Quran dan hadis. Kalau Quran, aqimus sholat, kalau hadis, as-sholatu imaduddin. Kalau kita terpaku dalam bentuk itu, kita tidak akan paham bagaimana tata cara dan prakteknya. Karena praktek kaifiyah sholat tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Nah, seperti itu, Pak. Yang pertama al-awwalu niyat. Yang pertama, rukun sholat adalah niat. Karena rukun ini menjadikan syarat patokan awal sahnya sholat, Pak. Kalau rukunnya udah nggak beres atau nggak hafal, wallahu a'lam bishawab, urusan sholat kita, Pak. Tapi kalau kita memang sambil dibantu dengan tolak ilmu, insya Allah masih bisa terselamatkan. Minimal mau ikut pengajian, Pak. Al-awalnya rukun sholat yang pertama adalah niat, Pak. Itu sudah menjadikan patokan baik mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ya. Sholli fardhu maghrib ta'ala sarokati mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala sholli fardhu subuh, sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu asar. Itu adalah talafuz niat, lafaz niat, Pak. Begitu biasa dijelaskan yang namanya sholat muhtarinan awalul muhtarinan, yang diawali dengan bitakbiratul ihrami dan diakhiri dengan ulul salam, itu namanya sholat, Pak. Jadi kalau kita sholat harus niatnya dalam hati, Pak. Dikala lisan kita mengucapkan, tangan mengangkatkan. Sebenarnya kalau kita mengangkat tangan itu nggak apa-apa, Pak. Angkat tangan itu sunnah hukumnya. Jadi kalau lisan kita Allah, itu hati bicara, Pak. Niat saya salat maghrib. Kalau berjamaah mau lillahi ta'ala. Kalau sendiri niat saya salat maghrib ada lillahi ta'ala. Udah dapat lillahi ta'ala yang baru Hu akbar. Nah, kalau tingkatan yang awal itu dikala lisan mengucapkan Allah, di situ datang niat, Pak. Tapi kan kalau buat kelas kita nggak bakalan nyampe di situ, Pak. Minimal kalau kita itu dikala lam jalalahnya diangkat ke atas, Pak. Allah, niat saya salat maghrib mau lillahi ta'ala. Hu akbar. Nah, itu namanya niat, Pak. Kalau di rumah ke masjid itu bukan niat, Pak. Itu namanya ngajam, Pak. Mau sholat, bukan niat sholat. Jadi niat sholat itu dibarengi dengan takbir, diakhiri dengan ulul salam, Pak. Nah, saya suka kalau kita kemana-mana suka lihat bayang takbir itu kadang-kadang gak cukup sekali, Pak. Allah, ada harus beberapa kali takbir, dia jadi takbir ihram itu. Nah, itu sebenarnya sedang mengambil niat, Pak. Di posisi yang kayak seperti itu, mungkin bapak-bapak suka mendengar kalau takbir kayak gitu harus diganjilkan, katanya gitu. Sebenarnya karena hukumnya gini, Pak. Misalkan dia takbir, dapat niat pertama.
Allah itu sambil di hati Pak. Allah yang salat maghrib lillahi ta'ala akbar. Tak dapat. Ternyata nggak dapat yang pertama. Allah usolli fardhu maghrib mustaqbil usolli fardhu maghrib setelah salat mustaqbil lagi imam lillahi ta'ala. Allah nggak dapat Pak. Otomatis kan kebakar lagi kan? Takbir lagi kita. Allah dapat di takbir yang kedua misalkan akbar. Nah, di sini akan jadi polemik Pak. Kalau mau diambil di takbir yang kedua supaya dapat usolinya baca dulu Pak. Sholli fardal maghrib di talasa maka di mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Takbir yang kedua Allah dapat akbar. Jadi gimana kalau kita baca usolli? Karena yang pertama misalkan Allah nggak dapat Pak, keluarin lagi tangan. Ke usolli kita Allah, walaupun dapat batalkan itu Pak. Kita harus ambil faidah yang diganjilkan. Jadi dikala nggak usolli lagi itu ngambilnya ganjil Pak. Tapi kalau memang di posisi takbir yang kedua udah dapat, sebelum takbirnya usollinya dibaca. Jadi kita Jabul Jamaah seperti itu Pak. Seperti itu. Nah, jadi ngaji bab yang kayak gini fardu ain Pak. Itu hukumnya Pak. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Yang niat asani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram. Lafadznya Pak, yang diperhatikan bukan mengangkat tangan takbiratul ihram Pak. Lafadz yang dibaca Allah, bibir jangan gerak katakan Allahu Akbar. Kalau mengucapkan lafaz Allah, bibir jangan sampai gerak. Allah, apalagi monyong ke depan. Nah, kalau dimonyongin ke depan ada wawu berarti di sana Pak. Sedangkan nanti di bab takbiratul ihram ada bab berikutnya enggak boleh menambahkan huruf wawu Pak. Jangan au. Nah, Allah berarti ada wawu sukun, alif wawu sukun patah au. Sedangkan di situ alif harus masuk ke jalan Allah. Allahu Akbar. Alifnya yang dipanjangin Pak. Dengan Allah, yang salah. Allahu Akbar. Kafa bukan kof. Allahu Akbar. Nah, jadi kaf itu, jadi kof itu jadi kol-kolah. Kaf bukan kol-kolah yang datang kalau kaf itu hamas Pak. Allahu Akbar. Nah, keluar angin. Akbar. Kalau kaf hamas yang keluarnya, kalau kof disukun itu yang keluar baru kol-kolah. Akbar itu pun kalau misalkan kof adanya di tengah Pak, bukan kol-kolah kubro, namanya kol-kolah subro, kol-kolahnya kecil. Nah gitu Pak. Kayak gitu bab itu nanti urusan bab tajwid Pak, antara kol-kolah kubro, kol-kolah subro. Pertanyaannya gimana saya nggak bisa sulit amat ambil takbir. Biasa udah biasa kayak gitu Pak. Allah, adalah yang penting ngaji ya Pak. Insya Allah kalau sambil mau ngaji, insya Allah kesalahan dimaafkan sama Allah Pak. Yang salah itu kalau memang udah salah nggak ngaji deh Pak. Seperti itu. Jadi gitu. Ya lafadznya Allahu Akbar. Haknya habasar Pak. Hu Akbar. Allahu Akbar, bukan hak kecil, bukan Allahu. Salah. Itu hak besar. Hese amat ngaji deh, bukan hese amat. Emang harus seperti itu Pak. Kayaknya kalau dulu kita masuk ke pesantren, kalau beli pengajian gak bakal susah Pak. Itu Pak. Kerasanya sekarang gitu. Enggak bakalan susah Pak kalau minggu biasa itu. Allahu Akbar, besar itu Pak. Gitu. Adapun di posisi angkat tangan itu kedudukannya sunnah Pak. Allah yang atas Pak. Sunnahnya
antara jempol kita Pak, jempol ini sejajar Pak dengan pundak. Allah sunahnya. Terlepas dari itu ya nggak apa-apa, nggak batal sholat, nggak apa-apa. Misalkan dia mau agak atas atau maunya di sini, nggak apa-apa. Itu terlepas dari itu, cuma berarti nggak dapat patokan sunnah yang ini Pak. Itu aja. Kalau saya mau takbir yang di sini, suka ada bahkan teman kalau di pondok sambil ngambil takbir suka diputar-putar Pak tangan. Iki kayaknya tahu anak pesantren. Suka gitu Pak. Allah itu ngambil lihat Pak. Allah. Terus gimana? Batal kalau itu Pak. Terlalu banyak gerakan gitu. Tuh. Allah itu gini-gini Pak, ngambil lihat itu batal. Gitu. Nah itu Pak. Jadi kalau di posisi takbir itu sebenarnya yang diperhatikan itu pengucapan lafadznya Pak, bukan mengangkat tangannya. Kalau angkat tangan sih sudah. Gitu. Allah. Ada misalkan di asal mungkin Bapak Haji kalau di Mekah kan macam-macam Pak ya. Allah sampai diangkat, tidak ada salah dia sih semua Pak. Yang penting adalah lafadznya. Walaupun sekarang posisi sunnahnya dapat Pak, lafadznya salah ya percuma. Yang terpenting karena yang wajib itu adalah mengucapkan lafadznya. Allahu Akbar. Itu. Nah, yang kedua adalah takbiratul ihram. Asalisu qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Yang ketiga rukun sholat adalah berdiri ba'alal qadiri bagi yang mampu fil fardhi di sholat wajib. Ada kalimat fil fardhi berarti kalau sholat sunnah boleh Pak. Kita enggak sakit, terus lagi sholat tarawih enggak sakit karena yang cuma capek lah doang gitu kan. Sholatnya mau duduk boleh Pak. Kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, alasan capek itu nggak ada. Tetap wajibnya berdiri. Adapun nanti disuruhkan ada kata alal qadiri Pak, bagi yang mampu. Berarti kategori yang nggak mampu itu yang sakit Pak. Kita main di praktek sekarang Pak. Kalau nggak bisa berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk Pak. Duduk itu ada bermacam jenis, ada yang di kursi Pak. Jadi kalau di kursi hanya memainkan gestur tubuh. Tapi kalau enggak di kursi di bawah, yang akan dimainkan tetap sujud harus kita gunakan Pak. Kalau duduknya seperti Robin Philly, kalau duduknya ngelonjor, itu kedudukannya akan sama seperti sholat di atas kursi Pak. Ini Pak. Kita main di praktek sekarang. Seperti Robin Philly Pak, nih gitu. Salat pada maghribi tala sawaka di mustaqbil kiblat dan lain-lain. Allahu Akbar. Dah salat. Rukuknya ya udah misalkan mau rukuk. Nah, segini aja Pak, jangan terlalu ke bawah. Segini aja Pak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Udah 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya sama seperti sholat biasa Pak. Kalau posisi duduknya gini Pak. Gitu. Tapi kalau posisi yang ngelonjor sambil nyender, ini berarti nggak usah pakai sujud, sulit Pak. Tapi jika kita ruku dan sujud dia akan jadikan perbedaan Pak. Misalkan sujud, Allah, nah ini jangan terlalu bawah Pak, biasa aja. Nanti akan tertukar dengan sujud dan dia rukunya. Allah, nah segini aja Pak. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Baru di posisi sujud agak turun. Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi. Sami Allah. Itu kalau posisi duduk. Saking wajib-wajibnya sholat Pak. Saking wajib-wajibnya sholat pokokir, duduk pokokir. Ya, nggak ada rusuk. Terus kalau seandainya di atas bangku, diambil sama yang tadi di atas kursi. Sambil duduk gitu. Kalau seandainya posisi terlentang tidur Pak, misalkan kita tidur ya, dia tidur gini. Sebenarnya bukan organ tubuh yang main Pak, kepala yang main sebenarnya. Kepala. Sebab kalau seandainya mesti dibungkukan, kan posisinya terlentang sulit Pak. Kepala yang digunakan. Ini yang bisa digunakan hanya sebatas tangan aja buat takbir itu. Nah, terlepas dari itu kita posisi tidur pakai kepala. Kita mau ruku, Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi sami Allahu liman. Boleh itu Pak.
Seperti itu. Jadi main-main di kepala. Kalau memang posisinya duduk udah nggak memungkinkan untuk itu, yang mampu diri Pak. Ar-rabi'u, rukun salat yang nomor 4 adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Itu rukun nomor 4. Wajib dibaca, wajib benar. Itu Pak. Wajib dibaca, wajib benar. Gitu. Jadi beda lagi dengan bab misalkan takbir intikal seperti kita turun ke ruku atau sami Allahu liman hamidah Pak. Itu mah hukumnya sunnah kan dibaca juga nggak apa-apa dan salah pun tidak jadi masalah terhadap salat kita. Tapi urusan Fatihah wajib dibaca, wajib benar. Gitu. Tuh. Saya baca saya selewat aja Pak, nanti pembahasannya ada bab Fatihah, nanti kita insyaallah sambil pegang Quran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akan terjadi pola ini sering baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu alif bukan alif Pak. Alamin mainnya di hidung Pak. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha kecil baca Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim dan gitu. Hanya ha kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Him itu agak dipanjangin 2 harakat Pak. Ar-Rahmanir-Rahim karena matobi sukun kasrah bertemu ya sukun Pak di situ matobi. Jadi begini, Ar-Rahmanir-Rahim nggak dapat matobinya Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, bukan maliki emang tulisannya ya wawu sukun patah yao. Nah, yao tulisannya Pak. Yao, tapi bacanya yau Pak. Maliki yaumiddin. Nah, itu bukan matobi maliki yau Pak. Jangan dipanjangin, jangan maliki yaumiddin. Salah Pak. Selewat aja Pak. Madlen itu Pak. Maliki yaumiddin. Nah, din itu sama matobi maliki yaumiddin. Middin, dalnya ada tasdid. Middin. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya ada tasdid. Awas Pak, bermasalah di sini akan bermasalah ibadah kita Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasdid. Kepada Allah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah aku meminta. Tasdidnya dihilangkan Pak, enggak kebaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari aku beribadah, kepada matahari aku meminta. Enggak akan jadi polemik ini bahaya. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas itu hak besar Pak. Bukan ihdinas itu hak kecil. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ihdinas sirat ada tasdid di usapnya Pak. Ihdinas sirat, jangan terlalu dimonyongin bibirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
alaihim, ain itu bapaknya. Siratal ladzi pak ujung lidah ditempelin ke langit-langitan pak. Ladzi bukan laji pak. Kalau laji itu jim, apalagi lazi. Kalau lazi itu zai, ini zal. Siratal ladzi nah. Belakang gigi lah minimal nempel ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alif ain an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, panjang di situ Pak, termasuk pantau bayi. Domah bertemu dengan mau sukun Pak. Maghdubi 'alaihim waladdo bukan walaf do. Kalau walaf itu Pak itu Pak. Walaf do masa walaf do. Atau ditempelin bibirnya. Walaf. Nah, walaf jadi Pak itu Pak. Walaf tapi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu wajib panjang 6 harakat kan Pak. Waladdallin 6 harakat di situ. Gitu Pak. Insyaallah nanti di bab tasbih Fatihah kita sambil kurang-kurang Pak ya. Kita selesaikan dulu rukun sholat. Berikutnya di sana kan ada. Nah, jadi Fatihah wajib dibaca, wajib benar. Kadang tua bilang ainnya juga susah, Pak. Bilang shadnya juga susah. Ngeluarin hamas dari kafnya susah. Ngeluarin tolak kubro dan subro pun bingung. Udah Pak, tolak ilmu aja kita Pak. Mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan sama Allah. Gitu aja Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani terhadap hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Itu hambanya mampunya gitu ya udah gitu Pak. Nanti kalau memang tidak kemampuan, apa yang harus kita tutupi itu Pak? Berarti sambil tolak ilmu gitu Pak. Ya itu Pak, udah salah nggak tolak ilmu jadi masalah yang ada. Nah seperti itu Pak. Nah gitu. Jadi baca Fatihah. Yang wajib itu baca Fatihah. Terus baca surat. Kalau surat sendiri gimana? Terlepas surat itu mau berantakan Pak. Kita jangan berbicara pahala Pak ya. Bicara berantakan surat misalkan. Qul huwallahu ahad, anak kecil biasa bacanya ahad. Allahu somad kan gitu kan anak kecil. Terlepas dari surat, kita lagi sholat, salah bacaannya enggak merusak terhadap sholat kita Pak. Karena kedudukan surat itu hukumnya sunnah dibaca. Kita setelah lagi sholat enggak baca surat, ya enggak apa-apa Pak. Kalau hari ini misalkan oleh ulama fikih surat diwajibkan, oh bahaya Pak, bahaya banget Pak. Artinya bahaya apa? Ya kita Fatihah aja ribet Pak, apalagi surat gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau kita ngambilnya suratnya yang pendek, ina misalkan kan, mudah memahami, mudah membayangkan, mudah menghafal. Sok coba kalau suruh bacanya minimal wasamsi aja atau sabihis itu wajib benar semua nanti. Nah, maka terlepas dari surat, kalau memang ada imam baca suratnya kurang beres, terus baca Fatihahnya beres, udah nggak usah dipermasalahkan Pak. Yang terpenting Fatihahnya jadi seperti itu. Nah, gitu loh Pak. Nah, karena yang akan bermasalah di rukun sholat kalau surat itu adalah bagian dari sunnah. Nah, maka tugas kita adalah pulang ngaji termasuk besok sambil nunggu maghrib, ya aja Pak. Ambil Quran, ngapalin Fatihah, gitu aja. Fatihah gitu. Karena Fatihah pun bagian dari Quran. Al-khamisu rukun sholat yang nomor kelima adalah ruku Pak. Wajibnya ruku Pak. Turunnya aja. Terlepas dari itu baca subhanallahil azim, mau pakai wa bihamdihi maka enggak pakai wa bihamdihi terserah, itu sama-sama ada dalilnya Pak. Terlepas dari itu pada saat rukunya mau baca subhanallahil azim maka enggak baca apa-apa karena sunnah. Terlepas dari itu rukunya mau ngebongkok, mau lurus terserah Pak. Yang wajibnya adalah turunnya Pak. Jika rukunya lurus,
Nanti kita praktekkan. Lurus itu hukumnya sunnah, Pak. Jadi kita biar mengalami seseorang yang sholat disunahkan posisi rukunya itu seperti lurusnya papan, Pak. Sunnahnya seperti itu. Terlepas dari itu tidak lurus, itu tetap jatuh melaksanakan rukunya, gugur kewajibannya. Saya gitu, Pak. Allah Subhanahu dalamnya kau lau kufuwan ahad. Ruku kita, Pak. Gini. Udah jadi, Pak. Apalagi kan yang asal kurat yang rematik, Pak. Ya. Cuma segini kan. Bisa dapatnya segini. Ya udah jadi, Pak. Tapi yang bagusnya yang bilang tadi sunnah di kayak papan itu tangannya sampai ke lutut, Pak. Dari lutut jangan ditekuk gini, Pak. Itu ke belakang kan. Nah, ini kita bicara sunnah, Pak, ya, bukan wajib, sunnah. Posisi punggungnya antara kepala dan punggung rata, Pak. Nah, gini. Ada yang agak turun, misalkan di sini, Pak. Udah, itu sendiri putih jadi, Pak. Cuma nggak dapat sunnah. Itu aja. Tangannya misalkan di paha yang tadi. Udah jadi itu juga, Pak. Itu. Kalau memang mau dapat sunnah, posisi di situ. Nah, gini. Posisinya ya tekuk dorong ke belakang. Di sini. Ini jangan diginiin, Pak, tangan ininya. Diurusin. Nah. Ini sunnahnya. Ya, nah, jadi kalau misalkan nanti ada imam atau apa, posisi rukunya seperti ini bisa nggak? Atau posisi rukunya gini doang, udah nggak usah dipermasalahkan. Dia udah jatuh ke perkara rukun yang itu, Pak, rukun yang ruku itu. Allahu Akbar. Sampai segini, ya udah selesai ya. Dapat wajibnya. Terlepas dari itu, yang sunnah itu untuk memperbaiki kekurangan. Kan yang namanya asam urat, kamu cangkeng apa rukun ya, saya Pak. Nah, cukup segini dan yang baji cangkeng apa itu, nah gitu. Nah itu bagian rukunya, Pak. Seperti itu. Terlepas dari itu dia harus lurus, itu babnya sunnah. Tuh. Berikutnya. Asalisu yang keenam atumaninatu fihi. Tumaninah di dalam ruku. Tumaninah dalam ruku. Nah, diri lagi jadi. Tumaninah itu ini, Pak, bahasa kita mah cicing diam. Allahu Akbar. Udah diam, Pak, diam. Jangan buang gitu, diam, Pak. Diam. Pelandainya ke uduk, Pak, gugur lah. Nah, diam, Pak, diam. Itu tumaninah. Kalau misalkan posisi kita nggak tahu, Pak, saya lagi garuk-garuk gini, atau gini masih garuk-garuk, jangan dulu bangun ke sami Allah, Pak. Udah biar tumaninah dapat dulu, Pak. Biar diamnya dapat dulu. Kira-kira udah dapat, baru sami Allah. Nah, itu masuk ke yang nomor 7 kalau nggak salah. Asabiul al-i'tidalu, Pak. Sami Allah itu tidak nomor 7 rukunnya. Nah, kita udah diam misalkan. Tapi kalau masih gerak, Pak, jangan dulu sami Allah, Pak. Diam aja. Udah diam, tumaninah dapat nih. Sami Allah yang tidak. Sami Allahu liman hamidah. So, ada yang gini, ada yang gini. Itu sama semuanya. Berarti yang gini menghindar dari gerakan, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, suka masih ada gini kan? Maka di rukun yang nomor 8 itu, yang 8 itu tumaninah, Pak. Tumaninah dalam tidak. Nah, sebelum ini diam, Pak, belum tumaninah, belum gini, jangan buru-buru turun ke ruku. Berarti belum ke sujud, berarti belum ketemu tumaninah. Sami Allah liman hamidah, bisa goyang. Jangan dulu sujud, Pak, udah diam itu. Udah diam, Pak, udah diam, baru ke sujud. Itu tumaninah itu bahasa kita diam, cicing, harus diam dulu, gitu. Nah, makanya kalau orang tua kan orang tua dulu suka bilang gitu, Pak Haji, coba 10 tumaninah jadi budak teh, nah gitu kan. Harus cicing, harus diam gitu. Nah gitu. Nah itu sampai nomor 8 tuh. Udah beres 8. Atas itu sujudu. Yang ke-9 adalah sujud. Rukun salat nomor 9 adalah sujud. Arabain. Marataini 2 kali, Pak, as-sujudu. Sujud. Saya sudah jelaskan, Pak, sujud. Iya, Pak. Kita sudah turun dari atas. Ya, sujud. Berapa ini?
jadi Pak. Itu juga jadi. Sujudnya jadi. Cuma nanti perbaikannya ada di sunnahnya Pak. Di sunnah. Misalkan turun. Tangannya mau diginiin. Atau jadi itu juga Pak. Jadi. Cuma kurang baik. Nggak batal sholatnya. Yang belakangnya Pak, ini nih Pak. Jari-jarinya wajib ditekuk Pak. Atau sujud. Nah, ini bukan sunnah ditekuk, wajib hukumnya Pak. Enggak semua pun, minimal salah satu dari jari itu, baik yang kanan yang kiri, satu aja Pak. Misalkan jempol sama jempol aja, udah cukup itu juga. Gitu. Terlepas dari sunnahnya Pak, tangan dengan gini Pak. Ini. Terlepas sunnahnya, ini diangkat Pak. Nah, ini bukan begini Pak. Diangkat. Bokongnya diangkat Pak. Itu sunnahnya. Andaikan tidak seperti itu pun udah dapat sujudnya. Gitu. Gitu Pak. Lepas sama dia, yang penting jangan sujud di atas tangan ini aja. Juga ada Pak. Ini. Nah, ini hukumnya batal sholatnya. Berarti posisi tempat sujud kita enggak langsung ke tempat sujud, jidat kita kehalang tangan. Nah, seperti itu. Terlepas hidung itu enggak nempel ke tempat sujud, itu enggak apa-apa sunnah. Bibir enggak nempel ke tempat sujud, hukumnya sunnah. Dulu ada polemik Pak, sholat pakai masker katanya gimana hidung kita sujud enggak nempel? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Cuma memang makruh hukumnya sunnahnya hidung sama bibir itu nempel ke tempat sujud. Yang wajib itu tidak. Nah, seperti itu Pak. Babnya seperti itu. Kalau sujud kayak gitu. Terus di situ ada tumaninah juga Pak ya. Tumaninah yang dalam sujud Pak. Kalau sujud tumaninah itu pilih. Yang ke-10-nya adalah tumaninah dalam sujud. Itu jangan dulu gerak-gerak Pak. Kalau kira-kira udah enggak gerak, baru bangun. Robbing Firly. Kalau misalkan masih gerak-gerak, ayo bergaul gitu kan? Itu jangan dulu. Biarkan tumaninah dulu. Biarkan diam dulu, biarkan gerak. Seperti itu. Nah, itu Pak. Yang ke-11 adalah ala hadi asara juludusu bainal sajdadain. Duduk di antara dua sujud. Robbik firli warhamni wajibutni itu hukumnya duduknya ini wajib Pak. Udah duduknya aja. Bapak nggak baca-baca juga nggak apa-apa. Disita apa? Nggak batal sholat. Gitu. Nah itu wajibnya udah gini. Kan ke posisi yang berikutnya ke-12-nya itu adalah tumaninah yang dalam duduk. Nah, diam Pak. Diam, jangan sampai gerak. Terlepas mau ngambil sunnahnya, yang tadi baca Robbik firli warhamni wajibutni. Kedua sunnahnya, tatapan mata ini Pak. Sunnahnya ngelihat ke tempat sujud. Tatapan keduanya posisi tangan. Sunnahnya antara lutut dan ujung jari itu bersamaan Pak, rata segini. Ya sampai gini. Karena yang baca tahiyat Pak, gitu. Atau gini, sunnahnya segini Pak. So, membaca yang manapun terlepas itu dia mau pakai maliki digerakkan, pakai hanafi saya digerakkan, pasti akan mengejar di sini dulu Pak. Gitu. Seperti itu Pak. Itu sunnahnya. Terlepas misalkan mau di sini, udah jadi itu baca itu aja. Duduk di antara dua sujud Pak, udah jadi. Memang mungkin tidak ada hadiah pahala bonus sunnahnya aja. Nah, gitu Pak. Itu di duduk antara dua sujud Pak. Asalisu yang ke-13 adalah tasawwudul akhiri, membaca tahiyat akhir. Hukumnya wajib Pak. Baca tahiyat wajib dibaca, wajib benar Pak. Atas itu di situ. Kecil. Tahiyatul mubarakatus. Pasti di situ Pak. Mubarakatus sholawatut. Kok masuk di situ. Sholawatut thayyibatul
ibadillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Tasdid. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak tasdid, ada alif Pak. Wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ain disitu banyak. Wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah tahiyat segitu Pak. Udah segitu tahiyat Pak. Itu tahiyat. Kesananya bukan tahiyat, salawat Pak. Saya tahiyat bukan tahiyat, salawat. Nah itu yang ke-13 baca tahiyat wajib dibaca, wajib benar Pak. Jadi kita benerin lah nanti lah. Dan bikin tulisan nanti. Nah insya Allah saya fotokopiin tulisannya Pak minggu depannya. Minggu depannya lagi udah. Minggu yang akan datang libur gajinya. Lebaran Pak. Jadi ciut nyalinya Enggak usah ngerasa oh saya banyak salah jadi ciut, enggak usah Pak. Artinya makanya agama di sini mempermudah Pak. Ada tolak ilmu itu untuk mempermudah apa yang ada kekurangan di kita Pak. Nah gitu. Kalau memang kita ngerasa oh saya banyak yang salah, ciutan nggak mau ngaji jadi misalkan kan kita kan jadi bahaya akhirnya kan Pak. Nah seperti itu. Artinya gini Pak, selama memang kita mau tolak ilmu secara tidak langsung kita mengakui saya ini banyak kekurangan, gitu loh Pak. Selama seseorang itu mengakui banyak kekurangan, selama itu orang yang disukai oleh Allah Pak. Walaupun katanya ustaz, katanya kiai Pak, tapi nggak mau ngaji lagi, tetap Pak, bukan orang yang punya ilmu ya kayak gitu. Dan pendapat Imam Ghazali seperti itu Pak. Seseorang yang sesungguhnya yang mempunyai ilmu adalah orang yang sudah memiliki ilmu tapi masih mencari ilmu, itulah seorang ahli ilmu. Itu. Nah, apalagi kita kan, itu Pak. Jadi jangan merasa wah susah amat. Nanti saya fotokopikan bacaan tahiyatnya Pak. Nah, gitu Pak. Jadi di tahiyat itu sampai dengan Sadat. enggak. Artinya terus saya tasdid semua itu ya. Ya banyak tasdid. Nah kadang-kadang kan kalau kita nggak ngapalin yang disebut apal cangkem cek bahasa Sunda. Kadang-kadang bacanya gimana, lafadznya gimana, nggak ngerti kita kan. Nah, gitu. Jadi insyaallah kita bikinin lah. Yang berikutnya kalau biasa rukun sholat yang nomor 14 adalah Audubi. Yang ke-14 adalah duduk pada saat membaca tahiyat. Jadi nggak boleh baca tahiyatnya sambil diri gitu Pak. Atau sambil duduk bisi, ada agak beda alirannya gitu Pak. Nah, sambil membaca dia sambil diri gitu nggak boleh. Sambil duduk. Nah, Al-Hamisah yang ke-15, Al-Hamisah yang ke-15 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Kan tadi terakhirnya Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah ke situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah segitu juga cukup. Enggak sampai bil alamin innaka hamidum majid, itu enggak apa-apa. Misalkan langsung assalamualaikum enggak. Itu akan terjadi lagi permasalahan antara Sayyidina dan tidak Sayyidina. Udah Pak, nggak usah diributin kayak gitu mah. Mal beres-beres sholat. Mal beres-beres. Yang Sayyidina itu benar, yang gak Sayyidina benar. Kenapa kita bicara benar dua-duanya? Karena dua-duanya pun mengandung dalil Pak. Di kitab Al-Bajuri menurut Sahih Ibrahim al-ula dzikru sayyadatin li annal afdalu sulukul adab. Itu Pak. Yang lebih utama adalah mengucapkan sayyidina karena hal itu adalah lebih utama kesopanan adab. Mengucapkan sayyidina. Yang tidak pakai sayyidina pasti mengeluarkan dalil Pak. La tusayyiduni fi shalah. Tidak dianjurkan, tidak
diperbolehkan mengucapkan Sayyid kepadaku di dalam sholat kata Nabi. Gitu Pak. Jadi dua-duanya mengandung dalil Pak. Dua-duanya mengandung alasan. Maka kalau seandainya kita sadar dengan kalimat ya udah dua-duanya ada dalil ini selesai Pak. Tapi kalau dua-duanya saling mengoreksi akan berbahaya Pak. Bahaya urusan akhirnya. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Itu mau pakai Sayyidina nggak pakai Sayyidina terserah. Karena itu babnya tidak membatalkan sholat. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi baca tahiyatnya Pak, baca sholawatnya. Yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu jadi gak ada yang membatalkan. Yang batal, ya waktunya baca sholat, dia baca sholawat, batal. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengkoreksi perbedaan akan timbulnya nanti mengkoreksi kesalahan Pak. Situ larinya nanti. Karena ini menurut kami Pak, menurut pengkajian kami, Nabi itu mengatakan la tusayyidu bi, yaitu la tusayyiduni fi sholat. Jangan kau ucapkan sayyid atau sayyidina kepadaku dalam sholat. Kalau kita merujuk ilmu nahwu sorof Pak, itu lafaznya adalah tusayyidu. Maka harus keluar dari kalimat sada yasidu. Seperti itu Pak. Kalau menurut ilmu nahwu sorof, kalimatnya harus sada, fi'il madi sada, mudhari'nya yasidu. Seperti itu Pak. Gitu. Sedangkan kalau la tusayyiduni, kalau yang tusayyiduni itu keluaran kalimatnya sada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yasudu Pak, bukan yasidu. Jadi kalau memang sada yasudu berarti kesananya bukan la tusayyiduni. Kalau kita mau mengkaji lagi akan disalahan Pak. Maka konsepnya ya udah yang pakai sayyid benar, enggak pakai sayyid ya benar. Selesai masalahnya. Gitu Pak. Itu nomor 14. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-sadisu as-salam. Yang ke-16 adalah Pak huruf salam. Suka ngedengar huruf salamnya gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal enggak Pak salat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal enggak salat? Nah, di mana batal Pak? Ain itu. Di lam Pak. Lamnya harus panjang. Assalamualaikum itu kan ada tanda. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di lamnya itu ada tanda panjang di sini. Fatihahnya benar, takbirnya benar, ruku sujudnya benar. Masalah di situ Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rusak semuanya Pak. Gitu. Jadi di huruf salam pun pelan-pelan aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pakai wabarakatuh. Makruh Pak kalau sholat 5 waktu pakai wabarakatuh. Karena wabarakatuh disunahkan pada saat menyolatkan mayit aja Pak. Jangan di posisi sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Kalau dia sholat mayit itu memang disunahkan pakai kalimat wabarakatuh. Nggak disunahkan pada saat pelaksanaan sholat. Nah gitu. Jadi kalau sholat Pak, assalamualaikum. Udah jadi segitu juga. Sunahnya pakai wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak pakai sunah enggak wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sunnah. Warahmatullah. Wajib melihat ke sebelah kanan sambil mengucapkan salam. Sunnah mengucapkan salam dan melihat ke sebelah kiri, yang wajibnya ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi gitu Pak. Assalam. Maksudnya gini, lihat tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi posisi sambil baca, jangan diberesin dulu bacaannya Pak. Jangan gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ngeliat, itu nggak dapat sunnah. Gugur Pak, Pak, nggak batal, cuma nggak dapat sunnah. Yang sunnahnya gini,
Assalamualaikum warahmatullahi. Pas loh ada di sini muka kita, Pak. Muka aja ya. Jangan sampai badan, Pak. Jangan badan itu. Takut rubah kiblat kita. Yang gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini masalah lagi nih. Karena jihad kiblat adalah dada. Dikala dada rubah, kiblat kita berubah. Udah berubah berarti batal salatnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah muka aja, Pak. Yang penting ini aja. Ke sini mau ngelihat ke kiri, maka enggak apa-apa. Mau dapat sunahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak. Mau usap muka, bangga, enggak usap muka, enggak apa-apa. Selesai perkara. Sama-sama punya dalil. Kita ngurusin pepesan kosong aja. Nah gitu, sama-sama punya dalil, Pak. Ya seperti itu. Jadi itulah 17 rukun yang terakhir adalah tartib, Pak. Al-asabi asara tartib. Rukun sholat yang terakhir yang 17 adalah tartib. Tartib itu peruntutan, Pak. Yang pertama jadikan pertama, yang kedua jadikan kedua, yang terakhir jadikan terakhir. Jangan dirubah-rubah, Pak. Jangan dijadikan pengecolokan, Pak. Seperti itu. Nah, maka ada keterangan dari seorang Sayyidina Umar, bila duniamu ingin diperbaiki maka perbaikilah sholat. Maksud Sayyidina Umar adalah di sini, Pak. Gitu. Waktu sholat zuhur jam 12 kita paling dulu, Pak, datang zuhurnya. Tapi bab rukun sholat, praktek sholatnya nggak dirapihin, jatuh percuma, Pak. Maksud Sayyidina Umar adalah perbaiki dalam praktek. Karena pada saat kekhalifahan seorang Sayyidina Umar itu belum ada tata cara praktek sholat yang itu. Karena masih ramai perang, Pak. Ramai-ramainya pembelajaran itu Khalifah Sayyidina Ali, Pak. Nah, makanya anak seorang Sayyidina Ali, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu belajarnya adalah ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali termasuk yang paling muda sahabat kanjeng Nabi. Jadi seperti itu. Jadi kalimat Sayyidina Umar adalah, bila duniamu ingin diperbaiki maka perbaikilah sholatmu. Maksudnya di sini, Pak, prakteknya. Gitu loh, prakteknya di sini. Gitu. Jadi, insyaallah, Pak, kalau seandainya kita memperbaiki sholat, baru kesananya waktunya, berjamaahnya, gitu, Pak. Karena agama ulama menyayangkan kalau memang kita dari waktunya sudah kontinu, waktunya udah bagus, gitu kan, berjamaahnya udah rajin, tapi dari praktek sholatnya bermasalah. Nah, seperti itu. Kita jangan dulu berbicara bab yang tauhid, Pak. Bahaya. Kalau berbicara bab tauhid atau tasawuf, Imam Ghazali rahimahullah taala punya pendapat di qaidah sholat. Kalau kita khususkan gitu, Bapak Bapak, 2 jambilnya, baca lafaznya, bayangkan yang dibaca, udah gitu aja, Pak. Mungkin dari bismillah sampai wallahualam kita paham, Pak, bisa membayangkan bacaannya, tulisannya. Nah itu namanya khusyuk, Pak. Terus pada saat salat Allahu Akbar, kunci motor nih, belum dimasukin misalkan, mau apa majikan, mau apa majikan, mau apa? Nah itu pasti ingat. Nah kita lagi sholat cek pikir kata pikir sah sholatnya, itu termasuk khusyuk. Waktu sholat kita nggak sah, itu termasuk khusyuk. Yang terpenting pada saat sholat itu kita baca Fatihah, lafaznya dibaca, dibayangkan lafaznya itu khusyuk. Terlepas dari itu kita mengingat misalkan pas sholat ingat utang, pas sholat ingat jalan-jalan, menurut fikih sah salat. Beda lagi untuk pendapat kalangan ulama tasawuf, itu beda ulama kita, Pak. Tasawuf Imam Ghazali rahimahullah taala tidak sah dikala seseorang salat membayangkan ke sana kemari, tidak ada kehusuan. Tidak sah. Selama patokannya kita ke fikih, insyaallah pas. Kalau udah kelas tasawuf akan beda dengan kita, Pak Haji. Kelas makan pun akan berbeda, Pak, dengan kita. Gitu. Saya belajar tasawuf 3 tahun waktu itu di Cigondewa, Pak Haji, di Almarhum Buya Maman di Bandung. Itu makan yang diperbolehkan, bahkan yang diwajibkan sehari makan itu, Pak, 3 kali comotan, Pak. 3 kali comot pun bukan dengan 5 jari, Pak. Disunahkannya dengan 3 jari, Pak. Lebih dari itu haram hukumnya. Begitu. Makanya setelah 3 tahun itu
melihat di bab kitab Ihya Ulumuddin ada satu perkara yang menurut saya akan jadi bumerang dengan badan saya, Pak. Artinya kita tidak sanggup masuk ke tahap yang gitu. Akhirnya ya udah kita akhirnya dulu minta mundur, Pak. Minta mundur dengan teratur gitu. Karena kalau kita paksakan kayaknya nggak sesuai. Karena seperti sekarang aja, Pak. Kalau pendapat Imam Ghazali rahimahullah taala, maaf gitu, Pak. Banyak seorang mubali yang menjelaskan tentang sodako, mubali itu kita sodako. Jangan banyak seorang penceramah menjelaskan tentang masalah amal ma'ruf nahi munkar. Penceramahnya juga kalau nggak dibayar nggak datang. Imam Ghazali menjelaskan jangan pernah kau jelaskan sesuatu perkara yang masih ada perkara itu dalam diri itu. Maka hukumnya haram. Gitu, Pak. Di antara salah satu itu. Ya makanya kita mundur dengan teratur waktu itu. Ada ketakutan karena bukan lumayan lagi luar biasa, harus apik tasawuf, harus apik. Maka konsepnya kalau bicara misal kita fokus sholat, sedikit kita bahas banyak pemerintah. Kalau kita masuk ke konteks itu, lari ke bab tasawuf, jika kita takbir bukan hanya mendatangkan niat aja, Pak. Kita harus bisa menghadirkan Allah, Pak. So Allah yang kayak gimana, Pak? Itulah diantara ketakutan saya, karena kan kalau kita harus menghadirkan takutnya membentuk, Pak. Oh berarti Allah seperti ini, Allah ada ininya, Allah ada itunya. Jadi kalau kita sudah membentuk, yang saya takutkan adalah kemurtadan yang akan datang. Jadi itu babnya beda lagi. Seperti mungkin satu riwayat yang bapak-bapak bisa tahu ya, yang ramai itu satu ulama besar, seorang wali, saya Siti Jenar, Pak. Kalangan yang lain banyak mengatakan saya Siti Jenar itu adalah murtad. Karena apa kalimatnya? Pada saat murid dari Sunan Kalijogo datang mencari seorang saya Siti Jenar, apa ucapannya? Tidak ada seorang Siti Jenar, yang ada hanyalah Allah. Pertanyaan yang murtad enggak, Pak? Murtad enggak? Kalau menurut fikih itu murtad. Kalau menurut tasawuf dan tauhid enggak, Pak. Kenapa? Karena hidup dan matinya, jalan dan tidak jalannya, berdiri dan duduk seorang Siti Jenar digerakkan oleh Allah. Yang dimaksud Siti Jenar ke sana apa? Enggak ada Siti Jenar itu, yang ada hanya Allah. Ya betul, Pak. Kita kalau nggak ada Allah bagaimana, Pak? Maksudnya ke sana Siti Jenar. Tapi kalau kalangan fikih mengatakan itu murtad, Pak. Makanya ada riwayatnya meninggalnya pun sampai di penggal, Pak, oleh 9 wali songo itu. Nah, seperti itu. Kan? Kalau bab kita cukup ini bisa jadi pikir, udah pikir aja, Pak. Jangan lari kita kecaprak kesana, Pak. Udah di sini aja kita. Banyak gitu. Itu. Kalau kita bisanya Fatihah, udah Fatihah aja. Ya. Nah, jadi untuk khusyuk bab kita segitu aja cukup, Pak. Nggak usah khusyuk itu sampai nggak kemana-mana, Pak. Nah, gitu. Istri jatuh di kamar mandi, kita lagi sholat, saking khusyuknya nggak ditolongin. Aku udah batalin dulu sholatnya, Pak. Batalin. Tolongin istri dulu. Gitu. Ya, gitu ya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Insyaallah di minggu depan pengajian libur dulu, Pak ya. Karena emang kita pas lebaran, Pak ya. Pas lebaran. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa menghadapi Idul Adha dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat ala sayyidina sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ij'alna Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin wa dunya wa akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.